Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulih Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidqi wal wafa, amma ba'du. Ikhwati fillah rahimakumullah. Di bulan Ramadan ini banyak hikmah yang bisa kita ambil, banyak momentum yang bisa kita manfaatkan. Salah satu di antara sekian banyak momentum yang bisa kita ambil adalah menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan pertaubatan. Kenapa ini dijadikan salah satu sebagai bulan pertaubatan? Karena dilihat dari berbagai ayat yang ada, Allah Subhanahu wa ta'ala justru meminta kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan taubatan nasuha itu ditujukannya kepada orang-orang yang beriman. Contohnya kita lihat dalam surah At-Tahrim ayat 8. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu dengan taubatan nasuha. Bahkan bagi mereka orang-orang yang beriman tetapi tidak juga mau bertaubat kepada Allah, maka dikatakan dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-11 di akhir kalimatnya, waman lam yatub faulaika humuz zalimun. Barang siapa yang tidak mau bertobat, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. As-Sa'di dalam tafsirnya mengatakan kezaliman di sini adalah masuk kategori syirik. Kemudian momentum Ramadan, kenapa dijadikan sebagai momentum pertaubatan? Karena kita sadari betul bahwa kita sebagai manusia biasa yang pernah dikatakan oleh Ustadz kita, Ustadz Ruslan Hussein Marasabesi, yaitu dalam sebuah statement, al-insanu mahallul khata, manusia itu tempatnya salah, tempat perbuatan dosa. Dan ini berdasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Ibnu Hibban, dan Syekh Albani mengatakan hadis ini sahih. Kullu bani Adam al-khata, setiap anak Adam atau seluruh manusia itu pernah berbuat dosa. Kemudian Nabi mengatakan wa khairul khata, sebaik-baik orang yang berbuat dosa. Dari kalimat ini muncul satu konsep bahwa ternyata ada pendosa yang baik, ada pendosa yang baik. Mungkin akan bertanya-tanya, kok ada pendosa yang baik? Dalam pikiran kita setiap pendosa itu pasti tidak baik. Tapi Nabi mengatakan begitu, wa khairul khata'i, setiap ada sebaik-baiknya pendosa. Siapa mereka? At-tawwabun, orang-orang yang bertaubat. Nah, bahkan dipertegaskan lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 222, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Kemudian teman-teman rahimakumullah, pelajaran yang bisa kita ambil dari beberapa dalil-dalil ini adalah bahwa pertaubatan itu bukan hanya milik mereka-mereka para pendosa gitu. Tapi pertaubatan itu juga ditujukan bagi kita, orang-orang yang notabene sudah beriman sejak lahir atau bawaan atau turunan. Kemudian jangan juga berburuk sangka bahwa bagi mereka-mereka yang pernah berbuat maksiat itu hina di mata Allah.
teringat dan mengutip satu pendapat perkataan dari Imam Syafi'i, dan beliau mengutip dari perkataannya Imam Ali radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwasanya orang yang berdosa kemudian dia mengingat dosa-dosanya dan mengakibatkan dia takut kepada Allah lalu dia bertaubat, lebih Allah cintai dibandingkan dengan orang-orang yang dengan amal solehnya dia justru takabur pada Allah subhanahu. Jadi kita lihat bagaimana sejarah mengatakan, mencatat seperti Ikrimah bin Abu Jahal, kemudian Umar bin Khattab, terus tambah lagi seperti Khalid bin Walid, kemudian sama Abu Sufyan bin Haris, itu semuanya musuh-musuh Nabi yang memerangi dakwah Nabi. Tapi ketika mereka itu berada pada posisi kekafirannya, lalu mereka mendapatkan hidayah karena Allah subhanahu wa ta'ala, justru mereka menjadi sahabat Nabi, kemudian menjadi orang yang terdepan dalam perjuangan, termasuk mereka lah para pahlawan dalam peperangan. Kemudian hikmah lagi yang bisa kita ambil adalah banyak kisah-kisah yang diceritakan oleh kitab-kitab tasawuf yang dulunya mantan-mantan preman itu malah berbalik menjadi ulama besar gitu. Oleh karena itu, jika ada orang yang bertaubat kepada Allah, jangan lihat lagi ke masa-masa ke belakangnya, karena bisa jadi mereka orang-orang yang lebih ikhlas dibandingkan dengan kita, karena bisa jadi mereka lebih mulia dibandingkan dengan kita, karena mereka bertaubat kepada Allah, mereka akan dinilai dari nol lagi, dan menyebabkan mereka langsung masuk surga. Sementara bisa jadi kita-kita yang beriman bisa jadi masuk neraka. Kenapa? Karena ada orang yang takabur karena ilmunya, ada orang yang takabur karena hartanya yang disedekahkan. Jadi ini yang bisa kita ambil hikmahnya. Kita sebagai orang-orang yang terima sudah dikatakan sebagai orang-orang yang beriman, janganlah lepas dari kata pertaubatan. Caranya bagaimana? Perbanyaklah istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap saat, apalagi di bulan Ramadan. Ramadan tujuan utamanya menciptakan manusia menjadi orang-orang yang bertakwa. Tapi yang paling berharga di bulan Ramadan adalah mencapai maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan pada hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, kalimatnya ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Gitu. Lalu kita ngecek bagaimana dengan kualitas puasa kita gitu. Apakah memenuhi syarat atau tidak untuk mendapatkan ampun Allah subhanahu wa ta'ala? Jawabannya ada pada kita masing-masing. Itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Belum setengah jam lagi. Nanti diisi sama Idin hiburannya. Ya, stand up tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti mungkin ada tambahan dari para penceramah lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.